Selamat pagi saudara dan saudari. Apakah kamu telah bersorak-sorai? Liburan itu sangatlah menyenangkan, karena kita dapat menghabiskan waktu bersama-sama keluarga. Kita dapat beristirahat dan memperbarui rohani kita. Jadi, adalah layak bagi kita untuk bersorak-sorai. Begitu berharga karena setiap saat Tuhan senang mendekat pada kita. Kita tidak perlu mencari Dia. Segera setelah hati kita mendekat padanya, maka Dia siap untuk mendekat pada kita. Dia sangat senang untuk melihat wajah kita dan mendengar suara kita. Saat kita memandang ke langit, saat memikirkan Tuhan, maka kita tahu bahwa Dia sedang tersenyum pada kita. Dia sangat senang membantu kita. Dia memeluk kita dengan wajahnya yang tersenyum. Hatinya benar-benar penuh dengan menghargai. Sangatlah penting bagi hatimu untuk mendekat pada Tuhan. Terlebih lagi saat kamu sedang mendengarkan pembagianku. Tuhan ada di mana-mana dan hatimu dapat datang ke hadapannya. Dan saat kamu mendekat padanya, Dia secara khusus hadir untukmu. Dia ada di sisimu. Jadi saat kamu mendengarkan pembagianku, saat kamu menyanyikan lagu pujian dan menyembah, maka kamu harus mengalami bahwa Dia ada di sisimu, dan Dia ada mengawasimu dan memikirkanmu dengan manis. Marilah kita menyanyikan sebuah lagu pujian yang ada dalam lagu pujian kasih 192. Tiap hari Kau ada di depanku, dekat-dekat Kau lihatku, dengarku, senyuman lebar, penuh suka gembira. Kau di mana-mana, namun Kau hadir bagiku. Tiada saat untuk tidak menatapku, lingkupiku berikan dirimu, aliran cinta yang tiada henti. Ku berlabuh dalam cinta yang tiada batas. Saat saya menyanyikan di bait kedua, hati saya merasa begitu berharga. Tiada saat untuk tidak menatapku. Itu artinya bahwa di sepanjang waktu kita berada di mata Tuhan. Tidak ada satu detik pun baginya untuk mengalihkan pandangannya dari kita. Dan Dia memperhatikan kita dengan penuh kasih. Dia ada di sisi kita. Dia merangkul kita dan bahkan Dia berdiam di hati kita. Dia mengabdikan dirinya dan Dia senang tinggal bersama-sama dengan kita. Semua yang Dia rindukan adalah untuk memiliki aliran cinta kasih bersama kita. Sama seperti lagu pujian tersebut. Hati kita harus selalu mengarahkan akal dan pikiran kita untuk selalu memikirkan Tuhan, terutama akan kasih pribadinya pada kita. Tuhan telah memutuskan untuk selamanya mengasihi kita. Dia telah menetapkan hatinya pada kita. Semoga kita juga melakukan hal yang sama, yaitu sebagai balasan kita padanya. Untuk merespon akan kasih kita padanya, marilah kita menyanyikan lagu pujian ini sekali lagi. Dan setelah itu, kita bersama-sama menyembah. Tiap hari Kau ada
di depanku, dekat-dekat kau lihatku, dengarku, senyuman lebar, penuh suka gembira. Kau di mana-mana, namun kau hadir bagiku. Tiada saat untuk tidak menatapku, lingkupiku, berikan dirimu, aliran cinta yang tiada henti. Ku berlabuh dalam cinta yang tiada batas. Ya Tuhan, betapa berharganya karena kami adalah target cinta-Mu untuk selamanya. Bahkan sebelum kami ada di dunia ini, Engkau telah mengasihi kami dengan kasih-Mu yang kekal. Betapa berharganya karena Engkau mengabdikan diri-Mu untuk kami, dengan menjadi manusia untuk selamanya, agar menjadi yang terdekat dan yang tererat dengan kami. Tuhan, betapa berharganya karena setiap hari kami tidak perlu mencari-Mu, karena Engkau selalu siap untuk mendekat pada kami. Kau dapat melihat kami, dan Kau dapat mendengar kami. Hati-Mu adalah yang paling berbahagia saat bersama dengan kami. Tuhan, biarlah hati kami tetap berada di hadapan-Mu, untuk terikat erat bersama-Mu, untuk hidup dalam kasih pribadi-Mu. Tuhan, semoga Engkau memberkati kami. Saya harap kamu dapat memiliki waktu untuk menyembah pada Tuhan, untuk merespon padanya, agar dia tahu bahwa kamu mengasihi dia. Tuhan senang mendengar saat kamu berkata padanya, "Aku mengasihimu," karena dia juga berkata padamu, "Aku mengasihimu." Hari ini, saya ingin membaca di Injil Matius pasal 17 ayat 24-27. Hanya terdiri dari 4 ayat saja. Namun ini adalah sebuah mujizat yang sangat istimewa. Apakah yang dicatat di sini? Yaitu berbicara tentang murid-murid yang pergi ke Kapernaum. Ada 2 orang datang untuk memungut pajak 2 dirham. Jadi, apakah yang dimaksud dengan pajak 2 dirham? Pajak 2 dirham adalah yang berbeda dengan pajak yang dipungut oleh orang Romawi yang harus dibayar oleh setiap orang. Dan pajak 2 dirham berlaku hanya untuk orang Yahudi saja. Itu disebut juga sebagai pajak bait suci. Itu adalah untuk pembiayaan bait suci, seperti biaya perawatan, pengeluaran rutin, dan lain-lain. Dan beberapa orang dibebaskan dari pajak ini, seperti orang Farisi dan Rabi, sehingga mereka tidak perlu membayarnya. Saya yakin bahwa saat Tuhan keluar dan berkhotbah, orang-orang pasti menghormati dia, dan seharusnya dia dibebaskan dari pajak ini. Tetapi di sini disebutkan bahwa para pemungut pajak ini pergi untuk bertanya pada Petrus, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Ini menunjukkan bahwa para pemeluk agama, terutama orang-orang Farisi, sama sekali tidak menghormati Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada beberapa kali menyebutkan tentang dosa-dosa mereka. Dia menyebutkan tentang perilaku kemunafikan mereka. Jadi, marilah kita membaca ayat-ayat tersebut dan melihat bagaimana Tuhan menangani pajak ini, yaitu dalam Injil Matius pasal 17 ayat 24-27. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Jawabnya, "Memang membayar." Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan,
Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyatnya. Tapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu, dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Tuhan Yesus telah melakukan sebuah mujizat yang sangat istimewa. Dia tidak secara langsung menghasilkan uang untuk membayar pajak tersebut. Namun dia meminta pada Petrus untuk pergi ke danau dan memancing ikan. Ikan pertama yang ditangkap, dan di dalam mulutnya akan ada mata uang 4 dirham untuk membayar 2 pajak. Setelah membaca ayat tersebut, bagaimanakah perasaanmu? Saya sangat terkesan dengan kasih pribadi Tuhan kepada Petrus. Tentu saja, itu mengingatkan kita bahwa Tuhan juga memiliki kasih pribadi yang luar biasa kepada setiap kita. Saya sangat menikmati bahwa Tuhan begitu lemah lembut. Sebelum pasal 17, Petrus, Yohanes, dan Yakobus telah menjumpai hal yang mulia di atas gunung. Mereka melihat akan rupa Tuhan Yesus yang berubah, dan Bapa menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Anak Allah. Itu adalah sebuah pengalaman yang begitu mulia, dan di sini dapat saya katakan bahwa melalui mujizat ini, Petrus menjadi lebih lagi diteguhkan pada Tuhan Yesus yang adalah Anak Allah. Di sisi lain, Petrus telah mengalami bahwa Tuhan adalah yang bertanggung jawab atas kehidupannya. Melalui Alkitab, kita tahu bahwa Petrus adalah orang yang jujur dan belak-belakan. Perkataannya dicatat dalam Alkitab. Dia memiliki banyak hal untuk ditanyakan. Dan seringkali, pertanyaannya itu menimbulkan banyak masalah. Oleh karena itu, dari pengalaman Petrus, kita dapat melihat bahwa Tuhan memiliki banyak kesabaran. Dia secara berulang kali mengajari Petrus, sehingga Petrus memiliki pemahaman yang benar. Selama 3 tahun mengikuti Tuhan, Petrus telah banyak menunjukkan sifat impulsifnya. Misalnya, saat Tuhan berubah rupa di atas gunung, dia tidak peduli dan berkata, "Mari kita buat 3 tenda dan tinggal di atas gunung." Dia mengabaikan kebutuhan orang lain. Selanjutnya, apakah kamu masih ingat saat Tuhan membasuh kaki murid-muridnya? Dan saat tiba giliran Petrus, dia tidak mau jika Tuhan membasuh kakinya. Namun saat Tuhan berkata, jika dia tidak dibasuh, maka dia tidak mendapat bagian di dalam Tuhan. Lalu Petrus bersikeras agar jangan hanya membasuh kakinya saja, melainkan juga tangan dan kepalanya juga. Dan saat di Taman Getsemani, Petrus dengan sembarangan memotong telinga hamba imam besar. Dan Petrus juga terlalu yakin bahwa dia tidak akan menyangkal Tuhan ataupun tidak akan jatuh. Tanpa disadari bahwa Petrus adalah orang yang tersandung dengan begitu parah. Dia telah bersumpah di depan umum dan menyangkal Tuhan sebanyak 3 kali. Dan kali ini, seseorang bertanya padanya tentang pajak. Apakah gurumu tidak membayar pajak? Dan dia menjawabnya dengan begitu cepat. Ya. Sepertinya dia tidak ada bertanya pada Tuhan. Kamu dapat melihat bahwa saat dia masuk ke rumah, Tuhan mengingatkan dia dengan sebuah pertanyaan. Tuhan Yesus adalah Anak Allah. Tuhan ingin agar dia tahu bahwa Anak Allah ini memiliki hak yang istimewa. Namun dia juga sangat bersedia untuk mematuhi hukum manusia. Jadi, bagaimana mereka dapat memecahkan masalah ini? Saya yakin bahwa itu adalah yang sulit bagi Petrus. Namun Tuhan begitu baik. Dia meminta Petrus untuk pergi memancing. Apakah kamu pernah bayangkan apa yang dipikirkan Petrus saat itu? Daripada menyuruh saya pergi memancing ikan, mengapa tidak saya saja yang mengambil koin dari saku saya dan memberikan padanya? Mengapa saya harus pergi memancing? Saya pikir Petrus telah mempelajari sebuah pelajaran yang baik. Ini bukanlah permasalahan 1 koin. Saat saya bertemu Petrus di suatu hari mendatang, saya pasti akan bertanya hal ini padanya. Apa yang dia pelajari dari masalah ini? Sangatlah berharga karena Tuhan memiliki kasih untuk membentuk kita. Tuhan secara berulang kali mengajarinya dengan sabar. Tuhan memulihkannya lagi dan lagi. Bahkan setelah Tuhan bangkit, Tuhan secara pribadi menyatakan diri kepada Petrus. Memberikannya kesempatan sebanyak 3 kali untuk mengungkapkan kasih-Nya kepada Tuhan. Tuhan juga telah mengutusnya. Ini adalah sebuah persahabatan yang mendalam dengan Petrus. Sebuah kasih pribadi yang istimewa terhadapnya.
Kita tidak boleh menertawakan Petrus, karena kita juga memiliki kelemahan dan kegagalan dalam mengikuti Tuhan. Sama seperti Petrus, sebuah batu akan dipindahkan. Air yang banyak sekalipun tidak akan dapat memadamkan kasih Tuhan. Demikian juga dengan air bah tidak dapat menenggelamkannya. Ini adalah nyala api Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan sangatlah mengasihi Petrus, sama seperti Dia juga mengasihi kita. Bagaimana Tuhan mengajari Petrus, memikirkan dia, demikian juga Tuhan akan memikirkan kita dan membentuk kita. Tuhan memiliki kasih penyelamatannya untuk kita, kasih yang dapat membentuk kita. Dia ingin agar kita menjadi bejananya yang mulia, menjadi kekasihnya yang paling sepadan. Saudara dan saudari, saya harap kita dapat menemukan waktu untuk pergi memancing. Yang saya katakan di sini bukanlah arti memancing yang sebenarnya, namun adalah agar hati kita dapat bertenang di hadapannya, untuk menikmati pengalaman pribadimu yang dengannya, untuk menghabiskan waktu yang hanya ada kamu dan Tuhan. Saya sangat tersentuh pada kalimat terakhir di ayat ke-27. Ambillah itu, dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Tuhan melakukan mujizat ini hanya baginya, dan untuk menjadi pengalaman yang indah bagi Petrus. Saudara dan saudari, kamu dan saya dapat memiliki pengalaman yang pribadi bersama Tuhan. Pengalaman yang paling pribadi yang tidak dapat dibandingkan dengan orang lain. Di setiap hari, Tuhan akan melakukan tanda dan mujizat di hati kita, sehingga di setiap hari kita dapat mengalami kasih pribadinya kepada kita. Mari kita bersama-sama menyembah, dan marilah kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, sungguh berharga karena Engkau tidak hanya memiliki kasih penyelamatan saja pada kami, namun Engkau juga memiliki kasih untuk membentuk kami. Engkau mengetahui akan kegagalan dan kelemahan kami, namun begitu berharganya karena Engkau begitu bersabar terhadap kami. Tidak ada yang dapat menghalangimu untuk terus mengasihi kami. Bagaimana Engkau membentuk Petrus dengan begitu mulia, Engkau juga akan dengan mulia membentuk kami. Tuhan, bantulah kami agar dengan sukacita mendekat padamu. Biarlah kami mendengar suara-Mu dan menanti akan kehendak-Mu. Bantulah kami untuk menjadi orang yang mengetahui akan kehendak-Mu, dan buatlah kami agar memiliki banyak pengalaman yang pribadi bersama dengan-Mu. Tuhan, semoga Engkau memberkati kami.